Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam Dialog Kepri Gemilang, tentunya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Dialog ini kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin gemilang, cemerlang, dan terbilang, serta tentunya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada, adapun tema dialog kita hari ini ialah peranan gugus tugas reforma agraria, yang mana tentunya untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir narasumber kita yang akan mengulas, yaitu ada Bapak Hakam Adityo Mahendro SSI. Beliau merupakan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pak Hakam. Sore Mbak Yuni. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, gimana Mbak Yuni kabarnya? Alhamdulillah juga kembali baik. Nah, ini bagaimana nih Pak dengan semangat baru tentunya ya Pak ya, menyambut 2024 dan tentunya juga ini menyambut gugus tugas reforma agraria tahun 2004 kembali. Nah, mungkin kita hari ini akan berbincang Pak, berdiskusi membahas mengenai peranan gugus tugas reforma agraria, yang mana memang ini mungkin kegiatan tahunan ya Pak ya, tepatnya juga Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang juga menjadi bagian dari kegiatan tersebut begitu. Nah, mungkin sebelum kita membahas mengenai bagaimana kemudian peranan gugus tugas reforma agraria Pak, kita boleh membahas dulu nih mengenai program-program apa sih yang ada di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang untuk 2024 ini Bapak, silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Ini pertama-tama saya mengucapkan salam Mbak dari Bapak Kepala Kantor, karena Bapak sebenarnya ingin hadir ke sini, cuman ada agenda lain, cuman ya makanya memerwakilan ke saya. Baik. Oke, mungkin untuk program Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang sendiri Mbak, untuk tahun ini Mbak, kita ada kegiatan sertifikasi PTSL, itu tetap ada, itu sebanyak 300 bidang. Kemudian tahun ini kita ada kegiatan namanya gugus tugas reforma agraria. Tahun kemarin kita nggak ada Mbak, gitu. Jadi tahun kemarin kita ada, tahun ini kita baru ada program gugus tugas reforma agraria. Nah, kemudian kita juga ada kegiatan untuk mengidentifikasi penguasaan sebanyak 1000 bidang Mbak, gitu ya. Baik, 1000 bidang. 1000 bidang. Terakhir kita ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu sekitar 200 kepala keluarga. Mungkin itu aja Mbak. Baik, artinya cukup banyak beberapa program ya Pak ya, kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, dan salah satunya itu yaitu gugus tugas reforma agraria. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya di tahun 2023 belum ada nih program ini, tapi untuk tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan begitu ya Pak ya tentunya. Nah, kita membahas mengenai salah satu program dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, yaitu gugus tugas reforma agraria. Mungkin banyak dari pemirsa ini yang belum mengetahui apa sih sebenarnya gugus tugas reforma agraria ini, apa di bagian apa, masuk ke bagian mana nih dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang ini? Boleh Pak jelaskan dulu sedikit kepada pemirsa mengenai apa sih gugus tugas reforma agraria? Jadi gini Mbak, jadi reforma agraria itu pertama kita mengacu ke peraturan Presiden tahun 86 tahun 2018. Nah, disitulah mulai terbentuk namanya, harus dibentuk dengan gugus tugas reforma agraria. Nah, ini mulai dari tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten kota. Itu harus ada semuanya, Mbak. Nah, sekarang dari Perpres 86 tahun 2018 itu sekarang sudah dicabut, Mbak. Ini sekarang sudah ada Perpres baru nih. Perpres baru, Perpres 62 tahun 2023. Ini baru lahir tahun kemarin. Nah, tapi kalau kita lihat, Mbak, kalau kita lihat perjalanan dari Perpres tahun 2018 sampai 2023, dari judulnya aja berbeda Mbak. Judulnya untuk yang Perpres 86 itu tentang reforma agraria. Nah, kemudian di tahun 2023 judulnya itu percepatan pelaksanaan reforma agraria. Artinya berarti ini menjadi atensi pemerintah gitu ya. Atensi pemerintah terutama Presiden. Nah, mungkin kalau misalkan Mbak Yuni kemarin melihat ya debat-debat ya, salah satu yang menjadi tema untuk debat itu adalah reforma agraria gitu ya. Karena reforma agraria itu sangat penting gitu ya. Kalau menurut saya itu sangat penting gitu ya. Makanya kita bentuk tim gugus tugas reforma agraria. Nah, untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri, untuk tim gugus tugas reforma lagi itu intinya itu dibentuk karena ini sebagai wadah Mbak. Wadah lintas sektoral yang itu nanti untuk penyelesaian masalah pertanahan. Artinya
pada saat BPN tidak bisa menyelesaikan permasalahan, kita bisa mengganding pemerintah kota, kita bisa mengganding kementerian yang ada di pusat gitu ya. Artinya semuanya bersinergi, Mbak. Artinya kita mempunyai satu misi untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan, itu ya. Jadi kalau Mbak tanya tadi apa sih reforma agraria? Kalau reforma agraria sendiri kan dia bentuk apa namanya penataan kembali, Mbak. Penataan kembali, kemudian struktur pemilikannya, penguasaannya, penggunaan tanahnya, dan pemanfaatan tanahnya. Itu melalui dengan mekanisme penataan aset. Kalau penataan aset ini lebih kita ke sertifikasi, Mbak, gitu ya. Kemudian dan penataan akses, Mbak. Akses itu lebih kita program pemberdayaan masyarakat, intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dalam pemanfaatan tanahnya, gitu ya. Baik. Selanjutnya dengan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, gitu ya. Artinya 3 ini tuh harus sejalan ya, Mbak. Penataan aset, kemudian akses, kemudian sengketanya. Kalau salah satu ini tidak berjalan, itu tidak akan tercipta reforma agraria, Mbak. Makanya kita saling mendukung. Penataan aset kita memberikan sertifikasinya, kemudian penataan akses yang sudah kita sertifikasi, kemudian kita berdayakan masyarakat. Mana sih masyarakat yang punya usaha? Kita bantu dengan kita menggandeng stakeholder terkait, terutama dari kalau kemarin kita di Tanjung Pinang itu tahun 2022 kita menggandeng dinas perdagangan dan industri. Itu terkait dengan dia packagingnya, Mbak. Bagaimana pelatihan packaging, kemudian label yang baik gitu ya. Kemudian kemasan yang baik, artinya produk yang dipasarkan ini bagus gitu ya, baik gitu ya. Karena kalau biasanya kalau pembeli kan pasti yang awal melihat pertama kali adalah kemasannya gitu ya. Kemudian kemarin kita juga narasumber, kita mengambil narasumber dari Dinas Kesehatan. Salah satunya kita untuk masalah perizinan, seperti apa sih perizinan PIRT, kemudian perizinan izin edar gitu ya. Nah, terakhir itu kita mengundang motivator, Mbak. Baik. Motivator dari yang pemilik Citra Sari gitu ya. Jadi itu untuk peningkatan penataan akses di Tanjung Pinang. Mungkin itu aja, Mbak, untuk kegiatan reforma agraria. Artinya cukup panjang sekali ya, Pak ya, untuk panjang, penjelasan reforma agraria ini, dan ini belum masuk kepada apa nih tugas dan fungsinya dan lain sebagainya macamnya. Tetapi pada intinya mengenai reforma agraria ini lebih kepada penataan aset, akses, dan juga penyelesaian sengketa seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah memang reforma agraria ini masuk dalam struktur dalam kepengurusan di kantor pertanahan, atau ini masuk kemana ini atau bagaimana ini? Ya, jadi kalau untuk timnya, Mbak, jadi tadi saya bilang ada tim yang nasional, itu nanti diketuai Kemenko Perekonomian dan Kemenko Marves, Maritim dan Investasi. Kemudian nanti di tingkat pusat itu ketuanya nanti Pak Menteri ATR BPN. Kemudian nanti turunannya untuk gugus tugas reforma agraria tingkat provinsi itu nanti gubernur, Mbak, untuk ketuanya. Nanti pelaksananya Bapak Kakanwil BPN provinsi. Kemudian untuk kota dan kabupaten itu nanti ketuanya bupati wali kota dan tim pelaksananya kepala kantor. Nah, untuk Tanjung Pinang sendiri untuk tim GTRA tahun 2024 ini kami sedang berkoordinasi, Mbak, dengan Bapak Litbang terkait dengan nanti isu yang akan kita bahas gitu ya. Jadi nanti tim ini kita sesuaikan dengan isu gitu ya. Kalau misalkan isunya tentang pertanahan, ya mungkin kita gandeng nanti dinas PU, dinas Bapelitbang gitu ya, segala macam gitu. Yang berkaitan dengan isu gitu. Untuk timnya sendiri ya ini lagi tahap berkoordinasi kita, Mbak, terkait isu ya, mungkin nanti kita Maret mudah-mudahan sudah terbit SK tim GTRA-nya, Mbak, gitu ya. Baik. Nah, artinya perlunya juga kerjasama ya, Pak ya, kerjasama antar berbagai stakeholder yang ada di Kota Tanjung Pinang ini khususnya, dan Provinsi Kepulauan Riau untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan mengenai reforma agraria ini artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak hanya kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat saja, tetapi bagaimana kemudian sertifikat tersebut bisa dikelola, aksesnya, asetnya begitu ya, Pak ya, dan penyelesaian
konflik pertanahannya. Nah, ini mengenai tugas dan fungsinya sendiri ini bagaimana, Pak? Nah, nanti gini Mbak, terkait dengan tugas dan fungsinya Mbak. Jadi terkait dengan tugas fungsinya itu pertama, kalau untuk reforma agraria kita harus menyediakan data TORA Mbak. TORA itu Tanah Objek Reforma Agraria. Baik. Itu biasanya berasal dari pelepasan kawasan hutan, kemudian dari non kawasan hutan. Non kawasan hutan biasanya dari tanah-tanah bekas HGB, kemudian HGU, hak pakai yang sudah berakhir masa berlakunya, Baik. kemudian tidak perpanjang selama 2 tahun, itu bisa dijadikan objek TORA gitu ya. Objek TORA. Kemudian yang ketiga dari TORA berasal dari penyelesaian konflik gitu. Biasanya konflik yang di sini tuh yang berhubungan dengan masyarakat dengan kawasan hutan gitu ya. Biasanya masyarakat sudah tinggal lama, kemudian diklaim menjadi kawasan hutan. Itu yang harus kita mediasi dengan di tim Good GTRA itu ya Mbak. Baik. Mungkin seperti itu ya. Baik. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya memang untuk mengenai tugas dan fungsinya ini salah satunya mengenai TORA ya Pak ya, Ya. Tanah Objek Reforma Agraria. Ya. Nah, ini apa sih sebenarnya urgensi dari hadirnya tim reforma agraria ini? Apakah memang ini karena memang selama ini permasalahan tanah yang ada di Tanjung Pinang ini tidak selesai-selesai atau bagaimana ini Pak urgensinya atau di pusat ini? Ya, kalau terkait dengan urgensi Pak, karena dari tujuan reforma agraria ini tuh ada ada 7 tujuan kalau salah. Pertama kita mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan. Kemudian kita salah satunya adalah penanganan sengketa konflik Mbak. Baik. Nah, kemudian yang ketiga itu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat yang punya tanah gitu ya. Artinya dia punya tanah, kemudian kita berdayakan. Baik. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian kita memperbaiki akses masyarakat ke sumber ekonomi. Artinya kita memberikan akses, kita hubungkan dengan fasilitas kita hubungkan dengan stakeholder lainnya, gimana misalkan dia punya usaha bisa berkembang ya Mbak ya, bisa berkembang, kemudian bisa dipasarkan dengan baik gitu ya. Baik. Artinya kita memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya salah satu tujuannya adalah meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan gitu ya. Yang terakhir tuh menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Nah, salah satu dari tujuan reforma agraria yang termasuk terurgensi di Kota Tanjung Pinang ini pertama ya terkait dengan penanganan sengketa ya Mbak ya. Baik. Penanganan sengketa yang mana itu banyak masyarakat yang tumpang tindih surat, intinya seperti itu. Baik. Kalau di BPN mungkin kita punya data sertifikasi, tapi yang tidak ada datanya, yang belum kita daftarkan terhadap surat-surat tanah gitu ya, kita belum ada datanya gitu. Kalau kemarin saya berkoordinasi dengan Bapak Litbang, salah satunya kita ada kegiatan programnya salah satu untuk menunjang melihat data IP4T dengan kegiatan inventarisasi tadi gitu ya. Sebanyak 1.000 bidang. Nah, saya kemarin saya koordinasi ke Bapak Litbang dan saya juga berharap di kelurahan itu juga punya peta pendaftaran seperti peta BPN gitu ya. Baik. Artinya peta pendaftaran yang dipunyai kelurahan terkait dengan surat-surat yang ada di masyarakat gitu ya. Artinya satu kelurahan itu bisa menjadi dengan kegiatan P4 ini ya, Mbak. Satu kelurahan itu menjadi kelurahan lengkap gitu ya. Artinya yang sertifikat maupun yang tidak sertifikat itu bisa kita petakan gitu ya. Kalau sudah kita petakan, itu akan meminimalisir sengketa konflik pertanahan. Itu pasti gitu ya. Betul. Karena kebanyakan dari pemerintah kota ya, mungkin dari lurah banyak yang mengeluarkan surat ya, cuman tidak tahu ya maksudnya ya riwayatnya seperti apa, tidak, karena namanya lurah kan berganti ya Mbak. Betul. berganti yang mungkin yang dulunya tahu sekarang ya yang baru masuk ini ya mungkin tidak tahu ya. Mungkin dengan adanya kita program kegiatan P4T untuk 1.000 bidang tahun ini, mudah-mudahan kita juga bisa memetakan tanah-tanah masyarakat yang belum sertifikat maupun yang sudah sertifikat.
gitu Mbak. Baik, artinya membantu penyelesaian permasalahan tanah ya Pak ya, pada Betul. intinya mengenai bagaimana masalah pertanahan seperti tumpang tindih yang Bapak sampaikan tadi ini bisa segera terlaksana dengan baik dan terselesaikan begitu. Nah ini ketika kita berbicara terkait dengan Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya Tanjung Pinang ini ya Pak ya, memang kita ketahui bersama bahwasanya memang Kepulauan Riau ini memiliki 96% lautan dan 4% daratan. Dan tentunya juga mengenai Tanjung Pinang ada satu kelurahan nih Pak yang terpisah kotanya dari Tanjung Pinang begitu ya Pak ya, harus menyeberangi lautan walaupun itu tidak jauh begitu. Nah ini bagaimana Pak dari Reforma Agraria sendiri, apakah ada fokus satu kelurahan terkait dengan penanganan akses, aset dan penyelesaian sengketanya atau memang memang dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh kelurahan yang ada di Tanjung Pinang? Ya, untuk kegiatan reforma agraria di Tanjung Pinang sendiri, kita nantinya untuk tahun 2024 itu kita akan membentuk kampung reforma Mbak, Kampung gitu ya. reforma. Kampung reforma agraria. Tahun 2022 itu sudah ditetapkan Kampung Bugis menjadi kampung reforma agraria. Baik. Nah, itu sudah di SK-kan Bu Wali pada waktu itu dan sekarang sudah menjadi kampung reforma di Kampung Bugis gitu ya. Baik. Nah, di kampung reforma Kampung Bugis itu sudah banyak kegiatan pemberdayaan Mbak di situ ya. Terutama kemarin itu tahun 2023 itu kita ada pendampingan terkait penguatan kelembagaan. Baik. Itu kelompok wanita tani yang ada di Sungai Ladi. Namanya kelompok saya lupa namanya. Kelompok wanita tani Semoga Jaya Seladi, kalau nggak salah ya namanya itu. Nah, kemudian ada satu lagi koperasi perikanan yang ada di Madong, itu ada 2 gitu ya. Nah, sebagai bentuk karena situ sudah dicanangkan, sudah ditetapkan menjadi kampung reforma agraria, artinya semua pemberdayaan kita masukkan ke sana Mbak. Dan kita juga akan berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait apa sih program yang ada di stakeholder terkait gitu ya. Yang terutama yang ada di dinas di dinas perdagangan, kemudian dinas kesehatan, dinas perikanan ya, dinas pertanian gitu. Artinya pada saat kita sudah ditetapkan kampung reforma, program-program yang ada di kota Tanjung Pinang itu bisa masuk sana semua Mbak gitu ya. Nah mudah-mudahan tahun ini sih kami juga lagi berkoordinasi dengan Bapak Litbang. Ini sudah ada beberapa yang mungkin kalau misalkan kita fokuskan nanti kalau nggak kita fokus di Senggarang, mungkin di Penyengat Mbak gitu ya. Karena kalau di Penyengat ini kemarin itu sebagai jadi atensi dari cagar budaya. Karena di situ kan termasuk lokasi pariwisata ya Mbak. Betul. Ya. Itu yang sebenarnya itu bisa kita masuk ke sana juga gitu terkait pemberdayaan gitu ya. Mudah-mudahan ya tahun ini kita bisa tetapkan antara Penyengat atau Senggarang yang menjadi kampung reforma gitu ya. Jadi nanti ini pun masih kita berkoordinasi juga sih Mbak. Ataupun kalau misalkan tidak 2 kelurahan itu ya mungkin kelurahan lain gitu ya. Ini kita dapat masukan dari OPD lain, mungkin seperti itu Mbak. Baik, artinya mengenai reforma agraria ini terbentuknya kampung reforma agraria ya Pak, ya. Sebuah kampung reforma agraria ini untuk menjalankan beberapa penataan aset dan akses tadi, dan ini masuk dalam beberapa program yang memang sudah lengkap dari BPN atau Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang sendiri. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya kemungkinan di tahun 2024 ini fokusnya kepada antara Kelurahan Senggarang dan juga Pulau Penyengat begitu, ini untuk masuk dalam kampung reforma agraria. Nah, ini mengenai hal lain Pak daripada itu. Apakah memang penataan aset dan akses di lain dari kelurahan itu juga dilaksanakan menjadi bagian tugas dari reforma agraria itu? Ya. Jadi salah satu kegiatan kita Mbak, salah satunya adalah ARA Mbak. ARA itu akses reforma agraria. Nah, pada saat kemarin kami 2023 kami juga ada pendampingan Mbak. Pendampingan untuk yang pengembangan usaha dan infrastruktur gitu ya. Baik. Jadi di situ yaitu banyak pertanyaan dari masyarakat, kenapa sih sekarang BPN ngurusin pemberdayaan gitu. Betul. Ya. Setahu biasanya masyarakat hanya tahu BPN mengeluarkan sertifikat gitu ya. Tapi kok sekarang kenapa sih BPN dituntut untuk pemberdayaan gitu ya? Artinya dengan adanya reforma agraria ini, dan selain kita sertifikasi, kita juga nata akses gitu ya. Makanya kita di ARA ini akses reforma agraria ini itu ada tahun pertama Mbak, kemudian tahun kedua dan tahun ketiga. Ini tidak misalkan gini, misalkan kampung reforma kita tetapkan di Senggarang misalkan. Baik.
ini ARA ini tidak harus di Senggarang, Mbak, gitu ya. Jadi ada kalau tahun kemarin itu kita ada di Tanjung Ugat gitu ya untuk tahun keduanya, untuk tahun ketiganya, tahun keduanya kita di Kampung Bugis gitu ya. Nah di tahun ketiganya itu lebih ke pemasaran, bagaimana mereka memasarkan dengan yang baik, kemudian bagaimana mereka mendapat akses pemasaran yang seluas-luasnya, artinya pada saat ada bazar misalkan ya Mbak, dimanapun mereka diikutkan gitu ya. Artinya nggak misalkan kampung reforma Senggarang harus di Senggarang, tapi untuk kegiatan ARA akses reforma agra itu bisa nanti kita pada saat pemetaan sosial tahun pertama itu kita datang, Mbak, mana pelaku-pelaku UMKM yang mereka sudah sertifikat, ini yang perlu kita berdayakan gitu ya, karena dari petunjuk itu terakhir itu yang kita berikan akses itu awalnya pendapatan berapa, sekarang dengan adanya penataan akses kita berikan sertifikat, apakah kesejahteraan mereka meningkat gitu ya, apakah pendapatan mereka meningkat gitu ya. Makanya kita juga harus melihat seperti itu. Kalau misalkan sama-sama aja ya misalkan ya mungkin nanti kita cari ke tempat lain yang mungkin itu lebih membutuhkan gitu ya. Karena dalam penanganan kegiatan ARA akses reforma agraria tahun pertama, kedua, ketiga itu pertama kita pemetaan sosial, kemudian kita penguatan kelembagaan yang di tahun kedua, kemudian yang ketiga baru kita melakukan pendampingan pengembangan pemasaran dan infrastruktur itu tadi gitu ya. Artinya nanti bisa sejalan dengan mana sih yang cocok untuk kampung reforma gitu ya. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, artinya melihat bagaimana kemudian perkembangan dari kegiatan reforma agraria itu setiap tahunnya ya Pak ya, apakah memang ada keberhasilan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan tadi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai akses dan aset nih Pak, mengenai kegiatan reforma agraria, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada satu lagi mengenai penyelesaian sengketa konflik ya Pak ya, yang ada di Tanjung Pinang ini. Nah, ini menarik nih ketika kita berbicara mengenai penyelesaian sengketa dan konflik. Memang yang menjadi permasalahan hari ini banyak sekali permasalahan pertanahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat seperti tumpang tindih, kemudian yang masuk kawasan hutan dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini bagaimana nih Pak konflik pertanahan yang ada di Kota Tanjung Pinang saat ini? Ya, kalau terkait konflik pertanahan Mbak untuk Tanjung Pinang sendiri biasanya lebih ke masyarakat itu masuk ke dalam kawasan hutan, biasanya seperti itu gitu ya. Mereka tidak bisa sertifikat, mereka tidak bisa diberikan bantuan gitu karena masih diklaim kawasan hutan, walaupun existingnya, walaupun pada saat kita ke lapangan kondisinya udah rumah Mbak gitu ya. Kondisinya udah rumah, kondisinya ada kebun gitu ya. Itu makanya terkait dengan penyelesaian konflik itu salah satunya ya mereka yang sudah lama tinggal di dalam kawasan hutan, yang diklaim kawasan hutan, itu gimana caranya supaya kita biasanya memetakan, kemudian menjadi atensi dari teman-teman di BPKH. Untuk tahun ini, kalau nggak salah itu mereka juga ada kegiatan terkait dengan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, itu namanya PPTKH namanya kalau nggak salah. Nah itu bisa kita sinergikan, artinya karena BPKH sebagai bagian jadi tim gugus tugas reforma agraria, artinya itu bisa menyelesaikan konflik sengketa pertanahan di Kota Tanjung Pinang, gitu Mbak. Baik, nah ini apakah memang Pak seperti apa sampaikan tadi bahwasanya ada masyarakat yang bermukim ya Pak ya di dalam hutan lindung begitu, atau memang ketika mereka sudah bermukim tetapi tiba-tiba ditetapkan sebagai hutan lindung. Nah ini apakah ketika hal tersebut terjadi pemerintah langsung dapat serta-merta mengambil tanah tersebut atau bagaimana Pak? Terkait dengan, jadi ini sebenarnya lebih ke teman-teman kehutanan ya yang menjawab ya. Karena intinya gini Mbak, intinya kalau BPN sendiri terhadap kawasan hutan, intinya mereka tidak bisa diberi kepastian hukum berupa sertifikasi gitu ya. Setelah mereka lepas, nanti biasanya mereka ada pelepasan, biasanya ada kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk misalkan yang untuk rumah-rumah tinggal. Nah, setelah nanti mereka lepaskan, baru nanti program kita masuk nih Mbak, namanya redistribusi tanah. Redistribusi tanah gitu ya. Nah, untuk Tanjung Pinang sendiri untuk tahun ini tidak ada kegiatan redistribusi tanah karena tidak ada pelepasan dari kawasan hutan gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman kehutanan
mengidentifikasi sama kayak IPPT punya BPN misalkan. Identifikasi mana sih tanah masyarakat yang sudah bangunan, kemudian sudah berbentuk garapan gitu ya. Itu mereka inventarisasi, kemudian mereka mengusulkan, Mbak, gitu ya. Mereka ada timnya sendiri nanti. Ada tim PPTKH. Mereka mengusulkan, kemudian BPN sebagai bagian dari tim itu, bagi anggota bagi tim itu. Artinya pada saat mereka minta data, mana sih data-data P4T yang punya kita, artinya yang tanah masyarakat yang belum sertifikat, kemudian di dalam kawasan hutan gitu. Itu bisa kita sharing-sharing, Mbak, gitu ya. Kita sharing-sharing, intinya pada saat nanti mereka mau mengajukan usulan, ini usulan pelepasan kawasan hutan gitu ya. Tanah-tanah yang sudah bentuknya bangunan, sudah bentuknya tempat tinggal itu tidak terlewat gitu ya, Mbak, gitu ya. Artinya mereka juga bisa menjadi kita memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang tinggal di situ, Mbak. Baik, Gitu. pembicaraan semakin menarik nih Pak, tapi kita akan tahan dulu, kita akan jeda dan akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Masih bersama saya Bapak Hakam. Kita masih membahas mengenai peranan gugus tugas reforma agraria nih Pak. Menarik sekali tadi di segmen awal kita berbincang mengenai apa tugas reforma agraria, kemudian beberapa penyelesaian sengketa konflik dan lain sebagainya macamnya. Dan menyambung pembicaraan kita tadi Pak di segmen 1 mengenai tanah yang berkonflik begitu ya Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah salah satunya yang Bapak sampaikan tadi bahwasannya Kampung Bugis nih Pak menjadi salah satu objek ataupun kampung dari reforma agraria. Nah ini mengenai daerah pesisirnya sendiri ini bagaimana? Apakah memang mengenai konflik-konfliknya sudah terselesaikan begitu Pak? Apakah memang sudah ada penerbitan sertifikat di daerah pesisir atau bagaimana? Ya, untuk tahun 2023 kemarin Mbak, jadi kebetulan kami sebagai bagian dari GTRA Summit yang di Karimun itu, salah satunya adalah pemberian hak atas tanah untuk wilayah masyarakat pesisir gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat anggaran dari provinsi dan Tanjung Pinang mendapatkan alokasi bidang sebanyak 200 bidang gitu ya Mbak. Baik. Jadi untuk sertifikasi pesisir itu kita tahun kemarin itu ada 8 kelurahan Mbak. Salah satunya Kampung Bugis, kemudian Senggarang, kemudian Dompak, kemudian Melayu Kota Piring, kemudian Kamboja, kemudian Tanjung Pinang Kota dan Tanjung Unggat gitu ya. Artinya semua wilayah-wilayah kelurahan-kelurahan yang mempunyai pesisir itu pasti kita masuk untuk kegiatan masyarakat pesisir gitu. Karena anggarannya targetnya itu 200 bidang gitu ya. 200 bidang. 200 bidang. Jadi alhamdulillah tahun kemarin kita sudah menyelesaikan terkait dengan sertifikasi pesisir di masyarakat gitu ya. Baik, artinya untuk permasalahan pertanahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir mengenai hal ini sudah terselesaikan ya Pak ya, yang mana dari GTRA Summit kemarin dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang mendapatkan 200 bidang mengenai daerah mana nih yang menjadi daerah pesisir, dan saat ini juga alhamdulillah masyarakat di beberapa kelurahan atau daerah di Tanjung Pinang sudah mendapatkan sertifikat atau kepastian hukum begitu. Nah seperti yang Bapak singgung tadi nih mengenai GTRA Summit ini menarik ini. Ini bagaimana nih Pak GTRA Summit 2023 lalu yang kebetulan Kabupaten Karimun, tepatnya Provinsi Kepulauan Riau menjadi tuan rumah dalam kegiatan GTRA Summit senasional begitu. Betul. Ya, jadi kemarin Pak emang kita dapat dapat amanah untuk menjalankan menjadi tuan rumah untuk GTRA Summit di tahun 2023. Nah, GTRA Summit Karimun yang kemarin kita laksanakan itu sebenarnya sebagai tindak lanjut dari GTRA sebelumnya Mbak, GTRA Summit di Wakatobi gitu ya. Wakatobi, kemudian dari deklarasi yang disampaikan Pak Wamen pada saat itu menetapkan Kepri menjadi tuan rumah GTRA Summit di tahun 2023, dan alhamdulillah kemarin untuk kegiatan GTRA Summit itu alhamdulillah berjalan lancar Mbak, berjalan lancar.
dan itu semua undangan, semua provinsi kita undang Mbak gitu ya. Baik. Kita undang untuk melihat mana sih Kabupaten Karimun gitu ya. Betul. Karena kan kalau Kepri kan wilayah kecil, kemudian agak keluar ya Mbak ya. Jadi ya dengan adanya GTRA Summit kemarin di Karimun itu, jadi provinsi-provinsi lain tuh jadi tahu gitu. Ternyata Kepri itu punya potensi yang luar biasa dari segi pariwisata, kemudian dari segi perikanan, kemudian ada kearifan lokal yang di situ ada di Kepri gitu ya, termasuk yang masyarakat pesisir di Tanjung Pinang, terutama di Tanjung Pinang ya gitu ya. Ya. Baik, nah ini artinya memang sertifikat daerah pesisir ini jawaban dari GTRA Summit di Wakatobi lalu ya Pak ya, dan ini terrealisasi pada GTRA Summit di Karimun tahun 2023 ini. Nah ini bedanya apa nih Pak GTRA Summit di 2023 lalu dengan di 2024 mungkin nanti akan dilaksanakan lagi nih Pak programnya? Ya, untuk GTRA Summit, jadi kita sebenarnya GTRA ini merupakan tindak lanjut dari GTRA sebelumnya ya Mbak gitu ya. Jadi nanti dari GTRA setelah tahun 2024 ini ya mungkin nanti ada isu-isu yang kita kita tunggu dari pusat nih Mbak. Pusat kemudian ke provinsi, kemudian baru nanti kita sampaikan isu yang akan kita sampaikan gitu ya. Artinya GTRA Summit ini GTRA ini merupakan wadah untuk kita penyelesaian masalah gitu ya. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh BPN sendiri, ya masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, itu kita selesaikan, kita bantu selesaikan dengan kegiatan GTRA ini. Nah, yang jadi pembeda sebenarnya kalau GTRA ini sama Mbak, visinya sama, tujuannya sama gitu ya. Tujuannya sama, kemudian ya gimana caranya kita supaya meningkatkan endingnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian kita menyelesaikan masalah konflik pertanahan dengan kita memberikan legalisasi aset, penataan aset seperti itu Mbak. Ya, intinya kalau untuk pembedanya, kalau untuk GTRA sendiri visi misinya sama, tujuannya sama, ya mungkin nanti isu yang akan berkembang ini yang menjadi pembedanya Mbak gitu ya. Isu yang pembedanya nanti yang akan menjadi pembeda nanti dengan GTRA sebelumnya gitu. Baik, ini mengenai isu ya Pak ya. Nah, mengenai isu di 2024 ini kira-kira apa nih Pak yang menarik yang nantinya akan terselesaikan di tahun 2024 ini, apakah sudah ada bayangan sampai saat ini Pak? Kemarin kami koordinasi dengan Bapelitbang, itu kemarin ada beberapa poin. Pertama, kita coba mengangkat isu terhadap penyelesaian masyarakat di dalam kawasan hutan gitu ya. Kita coba angkat itu. Kemudian kita coba angkat penyelesaian tanah-tanah yang dia sudah sertifikat Mbak, tetapi sudah ada penguasaan. Sudah ada penguasaan masyarakat, di situ ada rumah, di situ ada masjid, di situ ada mungkin ada fasilitas umum. Coba nanti kita angkat untuk kita mediasi, kita fasilitasi dengan kegiatan reforma agraria, dengan kegiatan GTRA ini. Nah, nanti mungkin ada rapat lanjutan Mbak, rapat lanjutan mungkin setelah ini dengan stakeholder, mungkin kami akan mengundang stakeholder terkait, terutama dari pemerintah kota, untuk membahas isu-isu yang tadi Mbak, ini kan baru catatan, mungkin ada beberapa isu yang benar-benar kita angkat, kita fixkan gitu ya. Kita fixkan, kemudian kita angkat nih yang menjadi tema, ya mudah-mudahan ini menjadi tema provinsi, dan ini menjadi tema nasional juga gitu ya. Baik, artinya sudah ada beberapa isu ya Pak ya yang menarik, yang nantinya mungkin akan menjadi permasalahan yang akan diselesaikan mengenai reforma agraria ini begitu. Nah, mengenai tantangan dan peluangnya sendiri Pak, ini bagaimana Bapak melihat tantangan dari reforma agraria ini? Karena ketika kita berbicara terkait dengan reforma agraria, apalagi penyelesaian tanah begitu, ini cukup sedikit rumit begitu ya Pak ya, apalagi berhubungan dengan tanah-tanah yang memang sudah dimiliki oleh atau dikuasai oleh beberapa orang. Ini bagaimana nih Pak? Tantangan kita sebenarnya terkait dengan reforma agraria, dengan gugus tugas reforma agraria sendiri, ini terkait dengan koordinasi sih Mbak. Koordinasi. Tapi ya mungkin itu akan kita terus sinergikan gitu ya. Artinya karena kan reforma agraria ini
ini harus bisa terwujud jika ada istilahnya apa namanya ada dari stakeholder terkait itu bisa memberikan apa namanya bantuan istilahnya baik berupa misalkan program-program apa yang sedang dijalankan gitu ya. Nah, makanya ini harus harus berkaitan nih Mbak antara misalkan BPN, kemudian Pemda, kemudian kementerian yang di pusat gitu ya. Pada saat nanti kita angkat ini ternyata ini menjadi arah kebijakan peraturan, itu nanti kita angkat ke pusat gitu ya. Kita angkat di tingkat kementerian. Kementerian mungkin kalau kemarin kita flashback itu kita terkait dengan penyelesaian masalah masyarakat pesisir yang di dalam garis pantai. Ya. Jadi ada aturan di garis pantai yang mereka di luar garis pantai itu harus memerlukan izin, namanya izin PKKPRL. Nah itu kita angkat Mbak kemarin di tahun 2022 dan itu menjadi tema GTRA Summit gitu ya. Dan alhamdulillah di Tanjung Pinang sendiri PKKPRL untuk masyarakat pesisir yang 200 bidang itu sudah keluar semua Mbak. Baik. Tapi ada kabupaten lain yang itu belum keluar gitu ya. Makanya terhadap apa namanya tantangan ini ya kita harus benar-benar bekerja sama ya Mbak, bekerja sama. Kita harus satu misi, kemudian satu tujuan. Intinya reforma agraria ini tidak bisa terwujud kalau tidak ada apa namanya kerjasama dengan stakeholder lainnya gitu ya Mbak. Ya. Dan bagaimana isu-isu yang memang nantinya akan dirumuskan ini dapat terselesaikan ya Pak ya. Dan ini tidak hanya dari tugas BPN sendiri, seperti yang Pak sampaikan tadi, yang mana sebelumnya banyak orang mengetahui bahwasanya BPN ini atau kantor pertanahan ini hanya mengurus sertifikat. Tetapi lebih daripada itu ternyata kantor pertanahan ini memiliki program-program bagaimana kemudian penataan aset dan aksesnya bisa terselesaikan begitu. Nah ini bagaimana dari masyarakatnya sendiri Pak? Apakah dari masyarakat sendiri saat ini cukup antusias untuk mendukung program reforma agraria kita ini? Ya, kalau untuk masyarakat sendiri Mbak, mereka sangat antusias Mbak. Artinya dengan adanya kegiatan reforma agraria ini, artinya mereka mendapat perhatian ya Mbak. Perhatian dari pemerintah, terutama ya dari mungkin pemerintah kota, mungkin dari BPN, mungkin yang belum sertifikat mana sih gitu ya. Oke, kita sertifikatkan. Kemudian yang sudah sertifikat tapi punya usaha, gimana caranya kita bisa mengembangkan. Nah, BPN nggak bisa nih jalan sendiri nih, karena BPN nggak punya program-program pemberdayaan gitu ya Mbak. Nah, BPN bisa mengundang Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Mereka punya program pelatihan, misalkan pelatihan packaging gitu ya, yang tadi saya sampaikan. Mereka punya pelatihan bagaimana cara kita membuat label yang menarik gitu ya. Itu nanti kita bisa kolaborasikan gitu ya Mbak. Nah, kemudian dari Dinas Kesehatan gitu ya, terkait dengan PIRT, izin PIRT, terkait dengan izin edarnya gitu ya. Karena kalau di supermarket, kalau di minimarket yang agak besar itu wajib tuh nggak, harus ada PIRT, harus ada label halal, harus ada izin edar, itu wajib gitu. Makanya bagaimana caranya kita memberikan akses ke pelaku UMKM supaya minimal mereka tahu informasi itu Mbak, karena mereka bikin ini bingung mau ngapain gitu, bingung apakah harus ngurus izinnya tuh izin apa gitu ya. Mungkin itu bisa kita gandeng dengan stakeholder lainnya gitu Mbak. Baik, ini caranya bagaimana Pak? Apakah memang para pelaku UMKM ini sejauh ini datang ke BPN gitu untuk mendaftar bahwa saya selaku pelaku UMKM nih pengen didaftarkan PIRT-nya, pengen dibantu, ini bagaimana Pak? Untuk masalah terkait itu Mbak, jadi nanti kita ada namanya pendampingan Mbak. Pendampingan, kemudian dalam kita biasanya ada pendampingan tuh kita mengundang narasumber Mbak biasanya. Narasumber, kemudian nanti pelaku UMKM itu kita undang Mbak. Pelaku UMKM tahun kemarin di tahun 2023 di Tanjung Unggat itu banyak pelaku UMKM tuh yang dia membuat kue-kue tradisional seperti itu Mbak. Akhirnya kita undang tuh Mbak, itu kita undang sebanyak 200 peserta kemarin. Kita undang, kemudian kita hadirkan dengan Dinas Kesehatan, kemudian Dinas kemarin dari Kotaku juga hadir. Kemudian dari Disdagin, dan motivator dari Citrasari itu. Artinya mereka juga ingin mendapatkan informasi gitu ya Mbak. Kadang kan mereka bingung nih,
mendapatkan informasi itu di mana gitu ya. Ya itu mungkin kita berikan pada saat pendampingan itu. Pendampingan kita mengundang narasumber, kemudian nanti kalau misalkan mereka mau mengurus izin ini, syaratnya ini itu udah disampaikan kemarin. Baik, dan ini pendampingan ini dilaksanakan oleh para gugus tugas reforma agraria tadi begitu ya Pak ya, jadi saling keterikatan antara satu sama lainnya. Baik, nah ini kira-kira apa nih closing statement atau kesimpulan dari dialog kita hari ini Pak? Ya, intinya kita gugus tugas reforma agraria ini tidak bisa berjalan sendiri ya Mbak. Ini memerlukan kolaborasi, sinergitas dengan stakeholder lainnya. Artinya reforma agraria ini tidak bisa tercapai kalau tidak ada di situ tidak ada penataan aset, tidak ada penataan akses, dan di situ masih ada sengketa konflik pertanahan. Itu pasti tidak akan terwujud konflik reforma agraria. Makanya untuk mewujudkan reforma agraria itu kita harus saling bahu-membahu nih Mbak ya. Karena BPN nggak bisa jalan sendiri, harus perlu bantuan dari pemerintah daerah, kemudian dari kementerian yang ada di pusat gitu ya. Ya paling ya kita hanya membantu memfasilitasi ya Mbak, memfasilitasi ya nantinya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan reforma agraria, dengan adanya kegiatan gugus tugas reforma agraria, masyarakat di Kota Tanjung Pinang itu bisa sejahtera semua ya Mbak ya. Baik, masyarakat bisa sejahtera itu pada intinya tugas dari gugus reforma agraria ini ya Pak ya, sama-sama kita saling bekerja sama antara berbagai stakeholder untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang lebih tepatnya. Baik, terima kasih Pak Hakam sudah hadir untuk berdialog hari ini. Pemirsa TVRI Kepri, itulah tadi dialog Kepri Gemilang kita dengan tema peranan gugus tugas reforma agraria. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saudara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Yuni.